Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, my friend? Jadi pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, yaitu sahabat saya, Bro Suhirman. Ya, sehat Gapik. Saya jangan kaku, bos. Enggak kaku. Jadi alhamdulillah, mungkin kalau teman-teman kemarin telah mengikuti jejak-jejak di internet, mungkin kalian akan mengetahui tentang kebumingan sobat saya ini, ya, Bapak Suhirman STMN. Gimana, Bro? Gimana kabarnya? Oke. Alhamdulillah sehat. Mungkin perkenalan dulu lah sama my friend saya. Ya, panggilannya apa ini? Ya, my friend. Oh ya, my friend atau my friend? My friend. Oh, my friend, perkenalkan, saya Suhirman. Saya itu sahabatnya Topik. Kita sama-sama dari satu jurusan di Untirta, Teknik Kimia waktu S1. Dan sekarang saya diundang ke YouTube channelnya Topik. Mau ngapain? Nggak tahu, pokoknya datang aja ke sini. Oke. Masalah berlanjutnya ya itu mengalir aja. Oke, ada pertanyaan kepada saya, banyak pertanyaan gitu kan. Bang Topik. Ya. Gimana sih itu temennya itu yang S2 gitu. S2 kok bisa masuk di UGM, di Untirta. Terus kalau banyak itu pokoknya di Facebook ya, yang kalau teman-teman semua tahu tentang Bapak Suhirman ini, bro. Jangan panggil bapak bro aja kali ya. Kayak udah tuh. Bro Suhirman ini mengenai tentang punya anak. Oh ya siap sih. Mengenai tentang bagaimana sih caranya agar bisa S2 di UGM. Mantap gitu kan. Kayaknya Nanti dulu dijawab, saya dulu selesai. kayaknya udah menggebu-gebu buat jawab gitu. Iya, moga-moga ya pasti ya. Mungkin kita sedikit sharing ya. Kisah hidup Bapak Suhirman, Bro Suhirman ini, sorry. Soalnya ngeliat kacamata saya pengen nyebut Bapak. Ya saya minus soalnya. Kebanyakan baca buku, teman-teman. Iya. Jadi, Bro, banyak yang nanya nih, gimana nih kita mau lanjut ke S2 ke EGM gitu. UGM ya? Iya. Bukan EGM. Ya, sebetulnya ini pertanyaannya banyak juga teman-teman yang nanya, gimana sih bisa kuliah S2 di UGM kayak gitu. Sebetulnya untuk masuk kuliah ke UGM itu nggak terlalu sulit. Yang penting waktu S1-nya kita punya IPK di atas 3, yang terpenting sih. Dan nanti kita di situ ada interviewnya, ada interview, dan saya rasa juga interviewnya tidak terlalu berat. Cuman kita dites basic. Kalau saya kan teknik kimia ya, basic tentang teknik kimia. Intinya sih yang penting TOEFL sama TPA-nya dipenuhin. Itu aja sih, nggak yang terlalu berat. Jadi menurut saya semua orang juga bisa kuliah. Seriusly cuma hanya seperti itu. Wah, sangat berat sekali. Jadi Ya istilahnya nggak terlalu intinya susah, intinya tuh semangat sih. Kalau misalkan ada yang tes TOEFL ya, itu tidak memenuhi misalkan 450, berarti kan dia harus tes lagi gitu. Jadi tesnya di luar dari UGM. Jadi kita bisa ikut di luar UGM, tes TOEFL sama TPA-nya. Kalau nggak salah TPA-nya itu 450 sama TOEFL-nya itu 400. Jadi masih di bawah ITB sih untuk TOEFL-nya. Ada rekomendasi dari dosen nggak dari S1 untuk? Ada. Ya itu penting banget. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah S2 di UGM atau di kampus lain, itu harus deket sama dosen pembimbing ya, jangan bermusuhan kayak Topik mungkin. Topik kan agak sedikit nyentrik ya, jadi suka ngilang gitu waktu S1. Nah itu akan sulit kalau misalkan kita minta rekomendasi dosen. Nah kalau saya kan alhamdulillah dekat sama dosen pembimbing, dekat sama dosen rancangan pabrik juga dekat, jadi rekomendasinya tidak terlalu sulit. Jadi direkomendasikan itu intinya yang merekomendasikan itu adalah dosen yang tahu tentang kita. Oke, nah. Dan kalau bisa punya power ya di kampus itu, misalkan sekretaris jurusan atau ketua jurusan. Tapi itu tidak menjamin juga. Oke, berarti step-stepnya untuk masuk S2 ke UGM itu sangat mudah sekali ya. Insya Yang Allah. pertama TOEFL, yang kedua TPA, yang ketiga IPK kita itu IPK di atas 3, terus selanjutnya yaitu ada rekomendasi dosen, dan yang paling penting adalah kemauan. Ya. Udah terjawab ya. Iya. Udah, kita ganti topik ya, karena topik itu cuma
Ntar topik Ini kan yang topik paling panjang namanya ya. Oke, my friend, kita mungkin pengen ngedenger nih. Nah, Suherman ini saya tahu ya dari kecil ya, dari kecil. Kita kan waktu S1 ya ketemunya, bukan dari kecil. Iya, salah aja itu masih Iya. kecil. Jadi kita itu ketemu dari S1 dan saya tahu banget Suherman. Boleh duduk di sini. Ya santai Iya. aja kita di sini. Saya tahu Suherman tahu saya gitu. Nah, sekarang pertanyaan nih, Mbak Bro. Tapi tidak terlalu dalam ya. Iya. Mungkin ceritain nih, Gimana? Apa? memaksakan S2 ke UGM karena saya Oh, iya. tahu nah, dalam keadaan ekonomi kita sama mahasiswa bidik misi nih ya, Iya, iya. terutama nih bagi mahasiswa bidik misi yang mau lanjut S2 ke UGM, gimana nih? Jadi teman-teman ya, saya itu sama seperti topik itu keterima S1 dengan bidik misi. Bayangkan mahasiswa bidik misi itu artinya kan tidak mampu, cuman secara prestasi mungkin lumayan berprestasi sehingga kita bisa diterima di kampus negeri. Nah, waktu S1 saya tidak dibiayai sama pemerintah, sedangkan S2 ini modal nekat. Jadi saya bayarannya itu di UGM sendiri per semester itu 11 juta. Bayangkan S1 aja itu dibiayain sama pemerintah karena nggak mampu. Ini malah S2 dengan bayaran yang sangat tinggi dan dari keluarga yang kurang mampu. Nah, itu sebuah konsekuensi yang saya ambil, yang kemudian mungkin banyak tetangga yang nyinyir gitu, S2 gitu mau jadi apa, emang harusnya kan kerja gitu, bantuin orang tua, buat apa sih S2. Banyak banget di antara tetangga yang nyinyir seperti itu, dan akhirnya juga mempengaruhi orang tua saya gitu. Cuman ya waktu itu saya cuma berpikir seperti ini, bahwa menurut saya pendidikan itu penting, menurut saya seperti itu, sehingga saya mutusin untuk kuliah S2 di UGM. Nah, waktu kita lulus, Pik, itu kan saya kan langsung kerja. Ketika saya juga langsung kerja, Iya, iya. jangan Iya. menyombongkan diri. Iya, tapi saya lebih awal. Saya lebih awal saya. Kita nggak usah berantem, yang ini masa lalu. Kita emang suka berantem. Iya. Lanjut. Hari ini lagi akur karena depan kamera. Iya. Iya. Jadi topik juga kerja, saya juga kerja. Nah, pas saya kerja itu di Bogor. Ketika saya kerja di Bogor, saya tuh tahu nggak alasan kenapa saya kerja? Nah, itu sebetulnya untuk biaya tes TOEFL sama TPA. Karena saya dari kecil cenderung nggak mau ya ngebebanin orang tua buat tes dan lain sebagainya. Jadi saya coba untuk kerja. Tapi ketika saya kerja, justru saya dioper-oper kayak ke Medan, ke Makassar, ke Palembang, karena sebagai kontraktor pengolahan limbah dan air salah satu perusahaan di Bogor. Dan karena itu akhirnya saya malah ketinggalan beasiswa LPDP. Padahal saya sudah nge-apply beasiswa ke Belanda waktu itu. Jadi karena saya bekerja, LPDP dan lain sebagainya saya cut, akhirnya saya mencoba melamar di UGM. Dan ternyata ketika saya melamar ke UGM, itu kan saya tidak dapat beasiswa ya. Saya cuma bilang sama ibu sama bapak saya mau S2, saya mau melanjutin mimpi-mimpi saya tidak mungkin berakhir dengan bekerja di industri, karena saya punya mimpi gitu untuk menjadi seorang pendidik waktu itu, seperti itu. Akhirnya ibu sama bapak cuma bilang, ya udah lanjutin mimpi kamu semasa ibu sama bapak hidup, katanya, karena kalau ibu sama bapak masih hidup, pokoknya rezeki itu pasti ada. Bapak sama ibu siap untuk membiayai kamu bagaimanapun caranya. Itulah menurut saya orang tua yang luar biasa gitu. Jadi ketika tidak punya apapun, melihat semangat anaknya, dia berani gitu mengambil resiko sebesar itu. Akhirnya saya interview di UGM, saya apply, saya kirim semua dokumen-dokumen, dan akhirnya pada 10 Agustus 2018 saya mulai kuliah di UGM. Strike teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang istilahnya kekurangan modal ya, mohon maaf ya, Iya. kekurangan modal, jangan patah semangat ya. Iya. Nah, jadi pembahasan kali ini yang sebenarnya adalah S2 modal nekat di UGM. Itu dia. Iya, nekat. Jadi kita Oh iya, Ya, kenapa modal nekat? Karena masa ada ya. Sebetulnya ada nggak sih anak S2 yang makan sama jahe merah? makan sama jahe merah. Iya. Mungkin teman-teman tahu jahe ya, yang seperti Iya. kunyit. Iya, Itu iya. makan nasi Sama jahe merah? jahe merah sama kerupuk ya. Enggak. Ya Allah. Itu serius tuh. Serius. 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 Jadi waktu saya kuliah di UGM,
awalnya lancar ya, karena saya kerja, saya masih punya tabungan. Kemudian karena ternyata biaya S2 itu nggak murah, dalam artian harus beli banyak gitu, mulai dari buku, kemudian Fotokopian mungkin ya. fotokopian dan lain sebagainya. Apa? Karena saya juga harus ngeprint kayak gitu kan, itu pokoknya sangat banyak gitu. Akhirnya saya terpaksa gitu, tuh nggak punya uang, ibu belum kirim ya. Terus ya saya cuma ada beras, terus ya udah makan sama jahe merah, dan itu selama 3 hari kayaknya. Terus pas saya cerita itu ke ibu, kalau sebetulnya saya pernah gitu makan cuma sama jahe merah karena nggak ada uang. Terus ibu nangis, kenapa kamu nggak bilang ya? Kata saya, sekolah itu butuh perjuangan gitu. Menurut saya nggak bisa gitu dengan mudah kita memperoleh sesuatu. Jadi itu konsekuensi saya. Jadi ibu saya sudah membiayai saya kuliah, ya saya juga harus kuliah dengan baik. Adapun susah dan sebagainya ya jalani aja. Seperti itu sih. Itu karena nekat, yang namanya nekat pasti ada konsekuensi yang harus dibayar. iya. Kalau kita mau naik ke atas gunung yang tinggi kan, kalau kita persediaannya masih terbatas dan modal maksa, pasti kan lebih berat ya menghadapinya. Entah kita nggak kelaparan, entah kita memang kedinginan karena nggak pakai jaket, nggak ada persiapan dan lain sebagainya, entah kita juga mungkin di situ kelelahan karena nggak ada persiapan. Nah itu modal nekat. Kenapa saya bilang modal nekat seperti itu? Tapi nekat yang menurut saya ada pada detik ini gitu, sampai akhirnya bisa lulus tepat waktu menurut saya. Dan cum laude. Alhamdulillah. Lumayan sih. Lumayan cum. Kalau cum laude, masa kok lumayan cum laude? Cum laude. Lumayan cum laude pun ada. IPK kan tidak terlalu penting. Iya, IPK tidak Udah, penting. skip ya. Ya, yang penting setelah lulus langsung jadi dosen. Alhamdulillah. Iya. Jadi mapren, alhamdulillah ya. Jangan lihat istilahnya saat ini kita berada ya. Iya. Melainkan perjuangan yang sangat besar yang harus kita lewati dan hadapi. Nah, ini motivasi buat teman-teman bagi yang ingin melanjutkan S2 modal nekat. Ini di sini saya langsung bawa sahabat saya, dia akan Ada menceritakan. nyamuk. Jangan bercanda dong. Ini dikecilin. Jadi buat teman-teman ini motivasi dan juga sebagai pelajaran bagaimana agar kita bisa melanjutkan mimpi-mimpi kita walaupun sangat kekurangan dalam masalah finansial seperti itu. Iya. Mungkin ada cerita-cerita lain di samping hal tadi yang membuat. Oh iya. Jadi sebetulnya ya modal nekat itu tidak menjadi masalah waktu itu. Jadi ketika saya sudah kuliah di UGM, itu tepatnya semester 2 mau naik ke semester 3. Tiba-tiba bapak bilang kalau bapak itu sakit. Nah terus saya kira kan cuma sakit biasa ya, karena memang usia bapak saya itu udah mau masuk angka 60, jadi sudah mulai tidak bekerja dengan baik. Saya pikir cuman sakit biasa gitu, dan saat itu bapak bilang lagi gitu kalau bisa pulang karena bapak beneran sakit gitu. Jadi sakitnya lumayan parah. Nah akhirnya saya mutusin untuk pulang, bahkan saya tidak ikut kuis ya. Kuis waktu itu penting banget di UGM, karena kalau tidak kuis itu ngurangin salah satu nilai. Nah saya tidak ikut kuis, saya pulang ke rumah. Pas nyampe ke rumah ternyata benar, jadi bapak itu kondisinya sudah tidak bisa bekerja, terus hanya tidur seperti itu. Terus saya pulang lagi ke UGM. Ketika lagi saya pulang ke UGM, bayangkan sama teman-teman, bapak kita sudah tidak bekerja. Kemudian bapak saya kan petani ya, tidak ada penghasilan seperti itu dan tidak bekerja. Dan saya pulang ke UGM dengan uang yang secukupnya, itu berat banget. Dan harus menghadapi kuliah yang juga berat, padahal baru semester 3. Saat itu saya mau cuti. Pokoknya fix kata saya harus cuti, udah nggak usah lanjut dulu kuliah di UGM. Buat apa kuliah di UGM kalau misalkan menyiksa diri sendiri? Sampai saya berpikir seperti itu, karena tersiksa tiap malam saya tidak bisa tidur mikirin keuangan dan lain sebagainya gitu. Nggak cerita sama teman-teman mungkin di UGM tuh ngerasa aku baik-baik aja gitu kan, punya uang dan lain sebagainya, padahal beda gitu dari yang mereka tahu gitu. Kadang ya harus susah seperti itu. Dan lebih parahnya itu tepatnya ketika mau masuk semester 4, tiba-tiba bapak bilang gini, "Man, bapak udah seminggu sakit, semua keluarga udah kumpul, kamu anak yang terakhir," katanya. "Jadi kalaupun kamu anak yang terakhir, tapi kamu paling dewasa." Bapak saya bilang seperti itu karena dilihat dari pendidikan kamu juga. Karena bapak saya kan nggak lulus SD, ibu juga nggak lulus SD. Saya punya 3 kakak, mereka cuma tamat sekolah SD.
Nah, dan mereka semuanya bekerja sebagai petani, jadi benar-benar mengandalkan ke saya dan menganggap kalau saya dewasa gitu. Nah, sehingga bapak bilang, pokoknya bapak berwasiat ke kakak-kakak kamu bahwa kalau bapak sudah nggak ada, kakak-kakak kamu harus nurut gitu. Dalam artian tuh kayak kalau aku ngasih nasihat harus mendengarkan gitu. Kakak saya nangis ternyata waktu itu, semuanya pada nangis karena bapak saya, dan dia bilang kalau bapak meninggal, kamu nggak usah pulang katanya, kamu tetap lanjutkan kuliah, takutnya kamu malah nggak mau pulang lagi ke UGF. Terus saya malam itu nangis ya, waktu itu beneran nangis, kayak bapak kita gitu bilang udah bener-bener mau meninggal gitu kan, gimana ya gitu. Terus akhirnya saya tetap melanjut kuliah. Bayangkan, bapak saya sakit seperti itu, saya tetap melanjut kuliah dan dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas. Dan ibu saya kerja itu jualan pakaian, jadi keliling kampung pakaian yang ya mungkin untungnya nggak banyak, banting tulang sama nyadap karet ya kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesianya ngambil latex itu untuk ngebiayain saya kuliah waktu itu. Dan kamu tahu nggak, Pik? Pernah saya mau makan, ketika saya mau makan saya lihat ibu-ibu jalan kaki kayaknya minta-minta gitu. Saya sampai nggak mau makan. Kenapa? Karena kok ngelihat gitu ada orang yang udah tua, jadi keingat orang tua, jadi makan kayak nggak mau, gitu. nggak nafsu makan. Pokoknya seperti itu. Dan yang lebih parahnya itu pas udah semester 4 udah mau lulus, tiba-tiba bapak saya bilang udah nggak bisa bicara. Bapak nggak bisa bicara, terus apa namanya itu, nggak bisa jalan. Baru saat itu bapak saya mau denger ya, kata saya coba pengen denger bapak bicara gitu. Ketika itu bapak saya nangis, dia nangis terus, dan dia cuma ngomong gini, pokoknya bapak punya uang 1 juta katanya, kamu masih ada nggak, jangan sampai kelaparan gitu. Di situ saya apa ya, sangat tersentuh gitu, di saat bapak saya cuman bisa ngomong yang orang yang stroke itu kan nggak bisa mengerti ya, itu bilang seperti itu tuh malah masalah uang gitu, malah mikirin anaknya gitu, bukan mikirin dirinya sendiri. Tapi di situ saya berpikir bahwa saya tidak boleh menyerah karena ibu saya sudah membiayai, bapak saya juga sudah membiayai. Akhirnya saya itu adalah salah satu mahasiswa S2 yang kalau pulang di laboratorium kan biasanya sampai jam 4 sore ya. Saya itu sampai jam 10 malam. Itu hampir 4 bulan atau 5 bulan. Pokoknya dari bulan Desember 2019 sampai 2020 itu saya selalu pulang jam 10 malam untuk melakukan riset di lab. Di saat kampus sudah sepi, sudah tidak ada orang, saya biasanya ngunci lab sendiri, pulang malam, nyampe kosan, besoknya jam 6 udah berangkat lagi. Pokoknya hampir setiap hari seperti itu. Dan saya sudah tidak peduli dengan IPK saya berapapun, yang penting saya lulus waktu itu. Jadi ada nilai yang misalkan nilainya B, harusnya diulang, nggak saya ulang. Pokoknya udah fokus hanya penelitian. Nah, dan ternyata perjuangan itu nggak sia-sia ya. Jadi saat itu tiba-tiba dosen pembimbing saya yang Pak Imam ya, saya ngucapin terima kasih banyak buat beliau tuh membimbing saya sampai saya lulus. Pernah waktu saya bilang ke beliau kalau saya mau cuti karena harus beli alat harganya 4 juta. Itu ngerusak alat, Ngerusak alat. dosen kamu? Iya, ngerusak alat. Ada lagi masalah ya? Ada lagi masalahnya. Jadi saya mecahin alat dosen ya, alat laboratorium yang kecil kayak jarum suntik. Itu harganya 4.250.000. Terus di situ saya bilang, "Pak, saya mecahin alat, saya mau kerja. Saya mau stop dulu kuliahnya, mau ganti alat karena saya nggak biasa punya hutang." Dosen saya Pak Imam tersebut malah bilang seperti, "Kamu lihat mata saya, kamu tuh seperti anak saya. Intinya saya itu bapak gitu, saya punya anak. Kamu tetap lanjut kuliah. Masalah kamu mau ganti atau enggak itu urusan belakangan. Kalau kamu sudah punya uang baru kamu ganti, terserah kamu pokoknya." Intinya ketika saya menghadap Pak Imam, kemudian saya bilang, "Pak, saya mecahin alat." Dan Pak Imam tuh bilang, "Intinya kamu lulus dulu aja, gak usah mikirin alat." Saya bilang saya nggak mau punya utang karena saya tidak biasa punya utang kayak gitu. Terus beliau bilang ya udah, tidak jadi hutang, yang penting kamu tetap lanjut kuliah. Dan akhirnya
beliau malah pada akhirnya setelah saya selesai penelitian tiba-tiba bilang, kamu sudah cukup untuk penelitiannya dan saatnya untuk sidang. Dan itu saya salah satu yang lulus lumayan cepat ya, bisa tepat waktu. Di corona kan susah ya teman-teman, corona bisa lulus tepat waktu, itu kayaknya berat banget, apalagi buat kita anak-anak saintek yang harus masuk laboratorium dan lain sebagainya. Nah ya, jadi intinya lulus pada 1 Juli 2010 Menyandang gelar MN. menyenang gelar ME. Alhamdulillah. Dan masalahnya muncul lagi. Masalah ada lagi. Siapa ya orang ketika lulus S2 itu kita bakal berpikir kita mau kemana? Iya, pasti. Bener kan? Dan salah satunya ini teman saya baik banget ya, bantuin saya nyariin pamflet-pamflet, brosur-brosur buat jadi dosen, guru-guru. Saya ngelamar jadi guru, tidak diterima. Terus pokoknya itu stres banget. Pulang lagi ke perusahaan yang waktu lulus S1 juga kesannya kayak cuman butuh datang terus pergi lagi, kurang enak. Tapi saya tetap menyampaikan itu. Pokoknya itu masalahnya seperti itu sih, lebih ke mental ya. Pulang ke rumah juga belum selesai mengurus-ngurus wisuda, belum punya ijazah kan, baru sidang kan belum punya ijazah. Jadi masalahnya seperti itu. Dan akhirnya kemarin itu pengumuman kalau saya diterima di Papua jadi dosen. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sekarang udah resmi jadi Dosen. Bapak dosen. Nggak usah ada bapaknya ya. Masih muda saja, baru 25 tahun. Alhamdulillah di umur 25 tahun jadi dosen. Iya. Setiap orang itu punya jalannya masing-masing dan ceritanya masing-masing. Yang paling penting adalah gapai Cita-cita. cita-cita, yaitu dengan cara sekuat tenaga dan semampu kita. Oke. Kok nyambung ya? Ini kayaknya Mario Teguh gitu ya. Mario topik. Jangan bawa nama orang ya. Bukan Mario, bukan Mario. Tapi Nanti yang polisi-polisi itu dihapus aja ya. apa ya? Oh, Iya, polisi. polisi. Gampang. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ya, untuk teman-teman jangan pantang menyerah, jangan cepat bosan, jangan cepat menyerah. Intinya itu kita harus hadapi dan kita lakukan apapun yang kita inginkan, karena mimpi kita itu adalah Tanggung jawab kita. tanggung jawab kita, kata Bapak dosen. Jadi sekarang kita ganti segmen ke dosen nih. Rencana nih, kenapa milih Papua? Itu kayak pertanyaan waktu saya interview ya. Oh iya. Katanya kenapa pilih Papua gitu. Kenapa nggak pilih di Jawa, Pulau Jawa dan sebagainya. Saya cuma bilang dimanapun tetap merah putih. Indonesia kan, Dimanapun tetap merah putih. Mau itu di Papua kan, dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya yang penting saya menjadi seorang pendidik yang baik, yang bisa memberikan ilmu pengetahuan dan contoh yang baik yang bisa saya lakukan. Ya kenapa enggak gitu. Dan mungkin memang saya memang orangnya suka tantangan ya. Saya senang gitu pergi ke luar kota. Jadi ketika saya mungkin ada di Papua sana, itu salah satu tantangan yang ingin saya taklukkan. Mantap, tantangan yang ingin ditaklukkan. Ya maksudnya, ya karena apa ya? Apa tuh? Aku kan dulu dari kampung. Dari kampung balik lagi ke kampung. Enggak kampung, jangan bilang Papua Oh iya, kampung. di Sorong ya? Iya, Oh, iya. enggak. Maksudnya itu dalam arti Aku nggak bilang bawa kampung, nggak Iya. maksudnya ke daerah juga maksudnya. Iya, dulu kan dari Daerah, kita kan anak daerah. Kemudian tiba-tiba kan ke Jogja yang Ke semuanya kota. serba ada. Terus kita lagi nyaman. lagi ke daerah. Tapi pindah lagi ke daerah, dan itu mungkin berat ya untuk sebagian orang, tapi menurut saya enggak sih, karena Itu adalah tantangan yang harus dihadapi. dan saya suka. Oke, baik teman-teman, ini di segmen terakhir. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin buat anak-anak muda di bawah kita nih. Ya, tentang perjuangan dan juga cita-cita. Silakan. Untuk teman-teman, intinya kita yang menentukan mimpi kita dan kita hanya mempercayainya. Terserah orang lain mau percaya atau enggak. Ketika kita mempercayainya dan kita melakukan yang terbaik, pasti Allah ya, kalau agama kita, kemudian alam juga akan bahu-membahu untuk mengantarkan kita ke mimpi kita. Jangan menyerah dan jangan berkecil hati, tapi jangan tinggi hati. Oke, mantap teman-teman, my friend. Ini suatu hal yang sangat luar biasa ya dari bro saya, Suhirman. Dan terima kasih banyak
Bro sudah datang jauh-jauh dari Bayah ya. Sampai ketemu lagi nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman suka, mohon dibagikan dan juga di-subscribe. Dan apabila teman-teman mau konsultasi sama Mas Firman, nanti mungkin bisa dihubungi ya. IG. Lewat IG. IG-nya mana? Di sini nggak? Di sini. Udah, oke. Bukan. Udah. Di sini. Oh, di sini. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kita undur diri ya, bro. Iya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini.